di dunia IT itu ada badai AdSense kalau dulu kan ya. Jadi protol kabeh gitu kan ya. Nah, akhirnya kita harus sadar bahwa kita ini harus punya produk gitu. Kelimpungan ya. Karena modalnya kan harus di depan terus gitu kan. Dan juga banyak masalah setelah COVID ini dari sisi pemerintah juga tidak banyak anggaran ke sana, terserap ke sana. Jadi mau nggak mau kita harus punya produk. Nah, salah satu produk kita itu namanya e-pesantren. Ini aplikasi sudah dipakai di ratusan pondok begitu ya? Ya, sudah tersebar ya. Kita di 39 provinsi. Hampir di setiap kota itu mesti ada sekarang. Alhamdulillah. Bisa dipantau kegiatannya. Misalkan dia tahfidz setorannya sampai apa. Ya, izin, sering keluar dari pondok enggak. Terus sampai dia jajannya pun ada rekodnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahfud, terima kasih udah datang. Akhirnya bisa setelah sekian lama Pak Mahfud ya kita merencanakan untuk podcast dan mungkin ini momen terbaik saat puasa kita ngomongin pesantren. Iya, Masya Allah. Pak Mahfud, kalau pesantren pesantren itu hari ini itu trennya gimana Pak? Sedang naik atau turun atau ya standar-standar aja gitu? Oke ya, jadi kalau pondok pesantren ini secara global ya, se-Indonesia ini mulai naik ya, secara brandingnya naik itu ketika COVID ya. Jadi setelah COVID kan orang sadar bahwa ternyata pendidikan di pondok itu lebih baik kan gitu kan ya. Jadi setelah COVID sampai sekarang ini memang ada kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya itu ke sekolah-sekolah yang ada basis religiusnya lah. Nah gitu. Ya kita lihat dari sekolah-sekolah negeri dan sekolah-sekolah yang tidak berbasis religius ya, itu banyak berkurang muridnya. Sedangkan di pondok sendiri kan juga lumayan ya perkembangannya, mulai dari tahun ke tahun itu memang luar biasa ya. Tapi memang itu menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola pondok pesantren. Ya. Oh berarti semakin banyak hari ini ya secara jumlah peserta? Semakin pondok pesantren semakin banyak. Jumlahnya juga semakin banyak. Ya. Peserta didiknya juga semakin banyak begitu. Berarti naik nih trennya ya. Trennya naik kalau pondok pesantren ya, terutama pondok pesantren yang dulu biasa-biasa saja, sekarang dia berubah ya. Dia memperbarui dari sisi kurikulumnya, dari sisi pengelolaannya. Itu ada kesadaran ke sana. Dan itu bagus sekali. Saya juga sepakat ya kalau di pesantren ini lebih baik ya. Nah, tapi kalau sudut pandang Pak Mahfud ini lebih baiknya dari faktor apa aja Pak? Kenapa di pesantren lebih baik daripada sekolah umum? Gitu? Jadi gini, ketika anak ini sudah dewasa ya, walaupun sama-sama ini kita kepintaran ya atau bekal ya, ilmu gitu. Nah itu setelah mereka dari pondok itu masih mengingat dari sisi religiusnya, dari sisi rohaninya ya, masih ada sentuhan-sentuhan ke sana. Beda dengan kalau yang dari non pondok itu kadang setelah bekerja itu kadang ya mohon maaf ya lali solate misalkan. Jadi ketika kerja ya yang penting duit. Nah, gitu kan agak repot gitu kan ya. Jadi apalagi misalkan dia sampai studi ke luar negeri gitu, itu kan godaannya luar biasa dengan era yang sekarang kayak gini ya, dengan kayak gitu kira-kira. Jadi seenggak-enggaknya ingat dasarnya kayak sholat, rukun Islam, tapi juga tidak menafikan bahwasanya lulusan pesantren banyak yang sukses sekarang juga. Betul. Jadi yang saya liput juga di Pecah Telur itu dari ratusan narasumber itu banyak juga di antara mereka yang basic pendidikannya pesantren ya, Masya Allah ya. Dan juga yang tetangga sini, ya Pak Tur itu eksportir mozaik itu juga pesantren. Basicnya pesantren sekarang eksportir. Dia bisa ekspor kontaineran lah ibaratnya ke beberapa negara. Mozaik kan di sini kan penyedia batu alam Pak. Batu-batu itu di sini banyak di Tulungagung. Nah, itu diekspor. Banyak juga pesantren yang kemudian juga secara ekonominya itu tidak kalah dari segi dari yang lain yang umum. Betul. Gitu. Bahkan saya juga mendapati di yang saya liput itu pesantren, lulusan pesantren dari segi ilmunya umumnya dapat, mereka plus ilmu yang tadi dengan Pak Mahfud bilang, mereka lebih dari segi keagamaan luar biasa. Dan ternyata justru itu yang membuat sukses loh Pak. Betul. Ada keseimbangan hidup katanya. Betul.
Kan cedekar Gusti Allah kan, Pak. Cedekar sing rezeki. Iya. Betul. Jadi bahasanya ora kendonyan tok. Orang kaya. Betul. Nah, ini kalau Pak Mahfud ya kan pekerjaannya itu membuatkan website, berkecimpung di dunia website, coding dan sebagainya gitu ya. Kok tiba-tiba di pesantren gitu? Itu gimana, Pak? Kok gitu malah ya. di pesantren itu kenapa? Iya, ini memang sejak awal kita core bisnis kita memang di IT sih ya. Mungkin ya dari bikin website kecil-kecilan, setelah itu kita nggarap project-project yang ada. Nah, setelah ada di dunia IT imers ya, internet marketing itu ada badai AdSense kalau dulu kan ya. Jadi protol kabeh gitu kan ya. Nah, akhirnya kita harus sadar bahwa kita ini harus punya produk gitu. Jadi kalau kita nggak punya produk itu repot ya. Misalkan kita sudah banyak mengerjakan proyek-proyek yang ada di luar sana. Itu juga apa ya kelimpungan ya. Karena modalnya kan harus di depan terus gitu kan. Dan juga banyak masalah setelah COVID ini dari sisi pemerintah juga tidak banyak anggaran ke sana, terserap ke sana. Jadi mau nggak mau kita harus punya produk. Nah, salah satu produk kita itu namanya e-pesantren. Karena terlahir juga saat COVID itu ya. Saat COVID ya. Jadi saat COVID itu kita berapa ya? Hampir 4 bulan kita tuh bingung ya. Kita punya produk namanya di sekolah kan. Sekolah berarti kan tutup sekolah itu. Iya, betul. Nggak boleh sekolah itu ya. Yang boleh berjalan hanya di pondok pesantren. Pendidikan yang boleh berjalan itu hanya di pondok pesantren. Nah, dengan adanya pondok pesantren inilah orang tua itu kan khawatir ya, anakku isih urip atau wis meninggal kan. Bahasanya gitu. kok vulgar, Pak. Isih urip. Karena waktu itu masa Covid ya. Masa Covid itu kan luar biasa. Virus-virus sangat merajalela, orang-orang khawatir. Gimana keselamatannya di pondok gitu. Betul, di pondok juga banyak yang diisolasi kan gitu. Ya, itu luar biasa. Sehingga kita bikin aplikasi ini, respon masyarakat itu luar biasa gitu. Sehingga sampai sekarang kita itu silaturahim bahasanya itu ya. Kita silaturahim ke pondok-pondok pesantren mulai dari Aceh sana sampai ke Timika lah ya. Jadi kita silaturahim sana sehingga kita bisa melihat lebih jelas, lebih real kondisi pondok pesantren itu kayak apa sih begitu. Berarti kalau dikatakan produk, ini apa produknya? Tadi untuk mengetahui status anaknya di pondok atau apa? Kalau pesantren ini, Pak. Jadi memang produk ini konsepnya adalah kita ini menyederhanakan pekerjaan yang ada di pondok pesantren, begitu pula dengan menjadi jembatan, ya menjadi jembatan antara orang tua dengan pondok pesantren. Nah, kira-kira gitu. Sehingga kan lebih enak itu. Di orang tua juga tidak ada sangka anakku sekarang tuh gimana gitu. Karena di luar sana juga antara perilaku anak di rumah sama di pondok itu akan beda banget ternyata. Di rumah itu alim gitu kan. Ternyata di pondok itu nakalnya luar biasa. Nah itu orang tua kadang dia nggak terima bahwa anaknya ketika di pondok itu nakal gitu kan. Sehingga di pondok ada namanya di pesantren itu ada fitur konsultasi kan. Jadi konsultasi itu ada konsultasi, ada pelanggaran, ada konseling deh. Fiturnya konseling. Nah itu akhirnya orang tua sadar. Ternyata anakku ketika di rumah alim itu di sana kok melanggar ya. Gitu. Berarti ada report gitu tuh, Pak? Ada report setiap saat ada report, ada bisa dipantau kegiatannya. Misalkan dia tahfidz setorannya sampai apa. Ya izin, sering keluar dari pondok enggak. Terus sampai dia jajannya pun ada rekodnya itu. Jajannya. Ya, jajannya juga ada tuh. Terreport ke HP orang tua. Anakku jajan terus ya. Itu bisa dipantau di aplikasi e-pesantren itu. Iya, betul, untuk orang tuanya. Kira-kira lebih gampang dan juga anaknya itu juga lebih tenang ya ketika dia orang tua kan kadang nggak tahu ini anak saya jajan uang sakunya masih enggak. Dengan dipantau itu ternyata ini saatnya kita kirim uang untuk di anaknya gitu. Tapi apa nggak ribet, Pak? Jadi kan harus memasukkan proses jajannya, proses hafalannya, proses apanya. Ini ada program
Itu apa gak ribet bagi administrasi pondok pesantren itu? Gitu. Kalau di pondok pesantren itu kan ada beberapa divisi kan ya kalau kita mau membagi ya. Jadi yang pertama adalah di sisi operasional ya kan, itu untuk administrasinya terkait sama keuangan ya kan. Dan yang lain ke KMB ya, KBM-nya, ke apa namanya? Kegiatan belajar mengajar. Yang kedua adalah di sisi kepengasuhan. Jadi beda lagi ya. Jadi kalau pengasuh ini menangani apa namanya kegiatan di luar jam formal. Kira-kira gitu. Kan 24 jam itu. Iya. Jadi mulai dari pagi itu dari pagi jam 8 itu ke sekolah formal ya kan. Itu tanggung jawabnya sekolah. Oke. Ya kan itu sudah ada aplikasinya, orang apa namanya gurunya juga ada, ya itu dimasukkan materi-materinya itu. Ya nanti setelah sore mau maghrib itu sudah selesai, maka nanti yang mendampingi itu adalah pengasuh mudabir. Oke. Nah gitu kira-kira. Berarti artinya tidak jadi ribet karena sebenarnya setiap mereka sudah ada pos-posnya gitu. Iya. Dan nanti setiap pos-pos itu nanti juga dibekali untuk tinggal dimasukkan aja di aplikasi itu. Gitu biasa. Orang tua juga seneng kok ternyata. Saya sebagai orang tua misalkan ada di share foto anak gitu kan ya. Fotonya anak itu sampai dicari, ini anakku mana gitu. Iya. Betul. Sepakat. Istri saya anaknya memang belum di pesantren, tapi kan masih di sekolah, dan di sekolah itu sangat aktif memberikan informasi terkait kegiatan anak. Minimal foto. Dicuari loh, anak saya kok belum kelihatan. Iya betul, semangat. Jadi dan itu memang sangat membantu banget gitu. Wah, anakku aktif di sini, ada kegiatannya. Bahkan betul. Anakku 3, yang satu ini di sekolah yang berbeda, yang dimana sekolah itu tidak begitu aktif memberikan informasi terhadap kegiatan anak. Itu aja dikomplain, maksudnya dikasih masukan. Sekolah ya mungkin kalau ada kegiatan kita dikasih info gitu ya. Anakku bagaimana kan gitu. Kalau saya kan termasuk orang yang husnudon ya. Kalau saya berbeda dengan istri saya. Kalau saya itu husnudon. Jadi ketika saya menyekolahkan anak, insya Allah saya pasrah lah sama si pengelolaan pondok atau sekolah ini. Kan juga anak-anak saya sekolahnya di semi pondok lah, berbasis pesantren kayak apa Islamic boarding gitu loh. Bukan Islamic boarding ya, Islamic school gitu loh. Jadi dari pagi sampai sore gitu. Full day gitulah. Betul. Nah, memang itu sangat-sangat membantu sih Pak, betul. Dan kalau itu ada di setiap pondok alangkah luar biasa gitu, enak gitu. Betul. Jadi kalau di pondok memang dari sisi pengawasan itu luar biasa. Iya, betul. Dari sisi pengawasan, karena kayak di keluarga sendiri itu kan sebetulnya kita tidak banyak punya waktu kan. Banyak waktu pun setelah kita jam kerja selesai itu baru kita bisa mendampingi mereka ya, mengerjakan PR dan ketika mau tidur kan gitu aja. Setelah itu kan juga istirahat kan. Nah, makanya kalau di pondok ini banyak kegiatan, sehingga kalau kita memilihkan pondok pun harus pondok-pondok yang memang dia itu full activity gitu. Bahasa saya gitu, yang aktif ya, kegiatan-kegiatannya itu bagus. Karena ini kan masa remaja nih anak-anak. Kalau masa-masa remaja ini nggak banyak kegiatan, itu banyak kegiatan yang negatif. Ya betul. Yang penting kita bakatnya di apa, dia ikut kegiatan di pondok itu sampai itu dia seneng gitu ya. Ini dunia saya ini. Betul. Gitu. Oh iya, berarti kalau jenengan sudah berkecimpung di ini aplikasi sudah dipakai di ratusan pondok begitu ya? Iya. Nah kan udah berkecimpung di ratusan pondok, kemudian juga anaknya juga Pak Mahfud ada memiliki 4 anak di pondok semua. Iya. Dulu juga mantan alumni pondok pesantren gitu. Pernah mondok gitu ya. Nah, ini kalau biasanya behavior orang memilih pondok itu piye Pak? Maksudnya apa kriterianya yang biasa dipilih mereka? Kalau orang tua orang tua memilihkan pondok pesantren itu yang pertama memang kita lihat dari sisi cara pondok itu sendiri. Yang pertama ada dari kurikulumnya misalkan. Jadi kurikulumnya ini kayak apa sih? Pondok salaf kah atau pondok yang semi modern atau pondok modern kan gitu. Yang kedua dari sisi fasilitas tentunya. Ya fasilitasnya lumayan lah untuk menunjang kegiatan belajar mengajar itu sudah bagus ini. Nah, yang ketiga itu adalah dari sisi kemampuan
kemampuan ekonomi ya. Oh iya, Mbak. Bayar SPP ini ya, piro kan gitu. Walaupun bagus, kegiatannya banyak tapi kalau terlalu cukupan juga kita kayaknya lain. kok berat ini. Nah, itu juga kita pikir-pikir. Jadi kadang kita ini juga memberikan pilihan ke anak. Jadi biasanya saya gitu. Jadi ada 2 sampai 4 pondok pesantren yang kita kenalkan anak sebelum dia tuh masuk. Ya, kamu milih yang mana? Ini gitu. Nanti kalau dia aku seneng yang ini. Nah, ya oke, berarti kamu di sini ya sudah pilihan ya. Jangan sampai anak itu kayak masuk pondok itu wes pokoknya di sini. Nah, itu kadang berontak mereka itu. Enggak kerasan. Ya, kabur. Gitu. Biasanya kan gitu, kabur biasanya. Betul, loncat pagar, kabur mulai dewe gitu ya. Nah, itu rada bahaya. Betul. Jadi 3 hal itu, terus yang terakhir adalah dari sisi tentunya dari jaringan sih. Dari jaringan. Oh, dari pondok sana itu ternyata dulu tokoh ini dari sana ya, bagus sekali berarti kan itu. Terus dari output berarti outputnya ya. Ternyata dia keluar dari pondok sana hasilnya kok bagus ya kan gitu. Tentunya kalau kita belajar ya mesti hasil lah ya. Hasil terakhirnya itu dirasakan kan itu. Kira-kira gitu. Iya. Itu tadi menarik Pak. Jadi harapan seorang tua ya, apalagi yang sudah teredukasi kayak katakanlah saya gitu ya. Mohon maaf ini bukan maksud saya teredukasi enggak. Maksudnya orang-orang yang sudah teredukasi dengan pesantren, maksudnya yang ingin anaknya pesantren gitu. Kadang-kadang akan sedikit worry atau sedikit punya kekhawatiran kalau anaknya nggak mau mondok atau nggak mau kerasan di pondok. Saya memiliki teman gitu ya. Kebetulan anak saya belum mondok dan saya kayaknya sudah mulai tak bisik-bisikan nanti mondok. Ini alhamdulillah sudah. Iya aku nanti mondok habis SD. Sudah. Gitu ya. Saya sudah mulai saya sangat senang sekali. Saya memiliki teman. Dia itu anaknya agak ibaratnya itu karena satu anak dimanjakan dan dia itu sangat worry banget ketika anaknya nggak mau mondok gitu ya. Padahal dia sangat concern terhadap pendidikan anak dan dia tahu kalau pondok itu lebih ada jaminannya karena lebih ketat, lebih banyak kegiatan, lebih juga didekatkan dengan agama Islam daripada yang di luaran pondok yang notabene lebih longgar lah gitu. Dan dia sangat itu. Wah itu ketika anaknya di pondok Pak, Masya Allah senengnya lah sampai nangis gitu loh Pak. Ya Allah, sampai senengnya anakku gelem mondok terus sekarang di pondok gitu kayak. Nah itu bagaimana Pak kalau menurut jenengan bagi anak-anak atau orang tua yang menginginkan anaknya di pondok, kita menginginkan anaknya di pondok tapi ternyata ya anaknya itu kayak belum ada kesadaran. Itu piye jenengan? Kalau ini yang saya lakukan sih ya, terapi saya karena saya memang backgroundnya pondok, tetapi istri saya kan bukan pondokan. Nah kan gitu. Akhirnya terapinya adalah begini. Jadi setiap akhir pendidikan misalkan kelas 6 itu kelas 5 ya. Jadi kelas 5 itu sudah kita ajak wisata pondok istilahnya. Jadi kita misalkan pondok di Malang itu mana sih? Aku punya temen loh di sana punya pondok ya, tak ajak ke sana ya. Terus misalkan diajak lagi ya 2, 3, 4 lah ya. 2, 3 tempat itu nanti gimana? Pondoknya enak kan di sana? Nah, jadi mereka itu anak itu sebetulnya mendapatkan informasi terkait sama pendidikan yang akan berikutnya. Itu kan biasanya dari teman-temannya aja. Ya betul. Nah, mereka nggak tahu bahwa teman-temanku loh di Kediri semua itu. Ya, sekolahnya di sini-sini kan gitu kan. Padahal di sana itu lebih ketika orang tua ini mengajak 1, 2, 3 tempat tadi itu yang bagus. Ya menurut kita sudah srek ya. Ini kurikulumnya bagus, terus fasilitas juga lumayan. Orang tua kan dari sana ya. Terus dari sisi ekonomi gini ya mampu lah bayar SPP-nya, uang gedungnya kan gitu kan. Nah, itu akhirnya ini coba deh kamu pilih yang mana. Itu akhirnya tidak ada kepaksaan. Sukarela seneng gitu. Iya, anak itu seneng. Nah, coba ini misalkan ada yang pondok yang ada kayak panggung gembiranya itu. Ini kalau di sekolah biasa itu pas hanya setahun hanya pas mau tamat sekali kan gitu kan. Nah, kalau di pondok itu hampir setiap tahun tuh ada itu panggung gembira dan luar biasa rame nih kan gitu. Dan juga kegiatan-kegiatan yang di formal tadi itu di pondok juga diajarkan.
Ya misalkan kayak musik, ya kan, kayak kalau sesuai dengan bakat mereka lah ya. Ya, terus mereka mengikuti olimpiade, mengikuti olahraga, itu akhirnya juga enak. Seneng ya, jadi kan gitu ya. Di sekolah di sana ada karate, di pondok juga ada karate, ada berkuda, ada olimpiade juga bisa, gitu. Itu secara tidak mau kalah lah ya. Nah itu kita tunjukkan ke anaknya sehingga anak itu enak juga ya. Terus yang kedua adalah dari lingkungan kita ini. Lingkungan kita memang memberikan contoh yang baik ya. Dari tamatan pondok itu ya diajak ke ini dulu tamatan pondok sekarang jadi pengusaha loh ini. Nah, gitu. Kebetulan kan saya aktif di komunitas ya pengusaha TDA itu kan. Itu kan ya minimal kita ajak lah untuk berwirausaha cara kayak gini. Jangan lupa berwirausaha juga harus ingat apa namanya itu sisi-sisi dari sisi agamanya kan gitu. Itu akhirnya kesadaran ini muncul. Oh iya. Oh gitu ya. Kira-kira gitu. Berarti dikenalkan ya, intinya berarti dikenalkan. Terus kemudian memilihnya pun juga atas dasar si anak yang suka yang mana, bukan atas kesukaan orang tua gitu. Bukan. Jadi kita ada 3-4 gitu kan. Kamu pilih yang mana kira-kira? Yo di istikhori lah. Misalkan ya anaknya gitu. Gimana toh istikhara itu? Misalkan sampai dia itu seneng gitu. Kayaknya cocok di sana deh. Nah, itu nanti tidak ada apa namanya bahasanya? Paksaan ya. Tidak ada paksaan, tidak ada pemberontakan dia selama di sana. Ya ceritain aja nanti kalau di sana itu kita jauh dengan orang tua, kamu harus bersabar dulu ya. Itu nanti harus banyak kegiatan supaya bisa melupakan ya bapak ibunya kan gitu dulu. Soal itu aku punya cerita Pak Mahfud. Yeah. Jadi anakku kan pondok pesantren ya. Yeah. Ini sekarang kelas 4 berarti kelas 3. Sekarang kelas 3 yang tahun lalu. Kelas 3 atau kelas 2 ya? Kelas 2. Ini kelas cerita kelas 2. Jadi anakku itu nggak pernah tidur terlepas dari orang tua, ibunya terutama. Ibunya. Ya, kalau saya kan sering katakanlah keluar konten di luar kota. Anakku yang pertama itu nggak pernah tidur pisah gitu ya. Itu bahasa Jawanya mbok-mboken. Mbok-mboken banget. Mbok-mboken ya. Nah, suatu ketika pondok pesantren. Nah, sini kan sekolah sini ada pondok pesantren. Harus nginep semalam. Oh, harus gitu. nginep semalam, Pak. Piye wis ditakoni dengan siap yo tatak yo, siap ngono kan akhirnya itu kita oke lah, bismillah ini kelepas anak semalam ini mbok yo khawatir banget. Semalam oke yuk jenguk malam habis sisa itu dijenguk Pak, dijenguk seret neng sekolahane. Aman ya alhamdulillah. Oh ini asik kok sama anak-anak. Habis itu kita pulang kan. Nah, perjalanan pulang kita itu ditelepon sama ustadzah. Pak, Bu, mohon datang ke sekolah. Ini si anak si Faris Salman Al Farisi. Nangis gak kena tineng-neng. Lah tadi dibilang katanya udah aman-aman ini sekarang tiba-tiba kok gitu. Akhirnya balik ning pondok. Ternyata Pak, nggak iso anakku. Belum bisa. Belum terbiasa. Belum terbiasa. Akhirnya ya. Pulang, diajak pulang gitu ya. Lah nyapa mong jeremu wis aman. Tiba-tiba kok keingat Umi terus nangis padahal cowok loh wis. Nah, terakhir dijak pulang. Di rumah Utinya juga nggak bisa tidur. Jadi kalau di rumah Utinya itu pasti malam jemput, nggak iso. Gitu ya. Belum tapi alhamdulillah kelas 3 itu mulai alhamdulillah udah mau. Jadi pondok pesantren tahunnya setelah tahun kemudian udah bisa tidur. Udah bisa pondok pesantren satu malam itu bisa. Lagi selalu kita udah optimis ini kayaknya bisa nih di pesantren. Jadi sebetulnya di pondok itu kan memandirikan anak sih. Betul. Karena saya juga sering ya mengatakan ke anak-anak saya bahwa saya ini tidak selamanya di sisi kamu kan itu. Kamu harus bisa mengatasi seluruh hambatan yang kamu hadapi tadi. Dari hal yang kecil dulu misalkan. Gimana cara kamu bisa tidur sendiri itu gimana. Nah, makanya kalau sejak sekolah itu malah kadang tak suruh tidur di rumah temennya. Ya, misalkan yang laki-laki ya laki-laki, kamu coba sekali-kali kalau liburan di sana deh. 1-2 hari nggak apa-apa. Nanti kita bilang sama orang tuanya, ini mau ngobrol, supaya dia terlatih tidak tidur dengan kita kan gitu. Itu mulai kelas berapa?
kelas 4 itu sudah mulai bisa sebenarnya. Kelas 4 4, kelas 5 itu sudah kita biasakan ya. Kalau cewek ya tidurnya di temennya cewek gitu. Enggak apa-apa. Nanti dia akan merasa kira-kira gitu. Dan yang penting itu ada kegiatan ya sebetulnya. Ya, kalau ada kegiatan dia nggak ingat ya sing aneh-aneh. Oke. Jadi anakku apa itu baru tidur sendiri pun juga 1 tahun ke belakang. Oh gitu. Wah ya. itu senangnya luar biasa Pak. Wah dulu itu Masya Allah nggak bisa kalau nggak itu sama uminya itu nggak bisa gitu ya, pasti gitu. Nah, alhamdulillah setahun ke belakang udah direh-reh alhamdulillah sekarang bisa tidur sendiri dengan adiknya. Itu kan di SD ya. Apalagi misalkan tamatan apa ya SMP masih kayak gitu kan repot nanti. Iya. Wah. Iya. Itu di pondok ya, kan ada di kebetulan di pondok anak saya itu sampai ibunya itu mendampingi sampai berbulan-bulan. Oh iya dah. Iya. SMP. Iya. Karena belum pernah ini pisah sama orang tuanya. Wah. Sampai nyuci, misalkan hal yang kecil ya. Hal yang kecil kan mencuci pakaian itu nggak bisa. Nah itu kan harus dilatih. Betul. Iya kan harus dilatih. Kan tidak semua kalau di beberapa pondok itu laundry itu kan biasa kan ya. Tetapi ketika tidak ada laundry, dia kan harus mencuci caranya gimana? Kan dilatih itu. Nah, terus apalagi ya ketika dia sakit ringan, dia harus bisa mengatasi masuk angin itu gimana, ya kan? Terus apalagi ya hal-hal yang kecil yang bisa diatasi sendiri itu harus. Hidup kan harus begitu ya. Betul. Ya. Sebenarnya pondok berarti latihan hidup Pak ya. Latihan hidup mandiri. Latihan hidup mandiri. Iya, gitu. kita bersosialisasi dengan banyak orang. Betul. Pak kalau di pondok kan kadang-kadang juga ya kalau saya menurutnya minor ya. Jadi ada juga beberapa pelanggaran keamanan. Misalkan kadang-kadang juga dilakukan oleh pengurusnya atau ustadznya bahkan. Ya. Nah, itu ya apa Pak? Iya Pak kalau menurut jenengan Pak? Kalau menurut saya semua itu harus ada yang tertulis dulu. Ya, jadi misalkan tidak boleh ini, tidak boleh ini, itu harus tertulis dulu. Nanti kalau itu dilanggar, nah ada dalilnya. Nah, kan gitu ya. Jadi misalkan jangan mengambil milik orang lain. Nah, ya kan? Terus nanti misalkan apalagi dilarang menaruh ini di sini misalkan. Jadi itu harus tertulis dulu. Makanya di pondok itu juga ada BK ya. Ya untuk yang bimbingan konselingnya itu kayak apa gitu. Biasanya dari sisi mudabirnya sih atau pengasuhnya ini dia lebih kayak apa ya menyayangi kayak sebagai kakak adik lah. Kalau di SMA dia sebagai apa namanya nanti ada mudabirnya yang agak umurnya lebih tinggi gitu. Dia nanti akan memberikan nasihat-nasihat ya, ke misalkan hal yang nggak baik itu kira-kira gimana gitu. Jadi bimbingan-bimbingan itulah yang memang diperlukan di pondok itu ya kan jauh dari orang tua kan. Betul. Jadi kalau orang tua kita melakukan kayak gini orang tua langsung negur nggak boleh nak kayak gini. Nah di pondok itu yang berwenang ya itu adalah pengasuh sama ya pengasuhnya yang mendampingin setiap harinya. Sehingga sekarang ini juga kesadaran dari pondok nggak kayak dulu sih. Ya jadi kalau yang dulu itu kan main fisik kan gitu. Ayo salah sedikit, ini Dirotan kamu gitu ya. dicambuk atau sekarang sekojam atau mengelilingi apa gitu kan. Jadi sekarang kesadaran ke sana juga lumayan meningkat ya. Makanya sekarang ada namanya pesantren ramah anak. Nah, kayak sekolah ramah anak kan gitu. Arahnya ke sana, kira-kira gitu. Tapi kadang-kadang anak memang perlu dikerasi sih. Sebetulnya bukan keras sih, ditegesi. Ya, ditegesi. Karena kalau sudah diteges gitu, orang tua juga enak kok. Jadi karena ibu ini anaknya melanggar sesuai dengan tata tertib yang ada, maka anak mendapatkan hukuman kayak gini. Oh ya nggak apa-apa wes, nggak apa-apa. Karena kita dulu kan dibimbing ya guru ngaji kita, guru kita juga lebih dari itu kan gitu ya. Sekarang lebih soft lah, gitu. Porsinya lebih menurun. Ya. Kalau itu loh Pak Mahfud yang tak maksud itu, kadang-kadang yang ada juga sebagian pengurusnya atau itu berarti manajemen pondoknya. Itu yang melakukan pelanggaran malah nih kayak melakukan mungkin kurang etis terhadap anak muridnya gitu. Ya. Kadang-kadang kan kita ketahui ya kayak gitu. Ini melakukan kayak gini. Bahkan juga kadang-kadang itu mohon maaf kayak
pelecehan gitu loh. Oh gitu ya. Oke. Sebetulnya dari sisi pondok juga pengawasan sih. Jadi dari sisi pengawasan karena di pondok itu kan karena sekian banyak orang ya. Yang pertama itu. Yang kedua adalah pondok itu juga merupakan cerminan dari masyarakat. Kayak lautan lah ya. Jadi lautan itu kan ada bangkai juga ada kan. Di pondok juga tidak bagus juga semuanya. Ada yang nakal juga. Ya kayak di masyarakat kita. Ya nakalnya tapi masih terukur lah ya menurut saya gitu. Ya masih terukur kenakalan anak-anaknya kan gitu. Ada juga yang alim, ada juga yang penggembira kan gitu kan. Makanya itu kalau di pondok, lingkungan pondok sendiri dari sisi pengasuh itu juga perlu perlu belajar lah ya, perlu belajar bagaimana pendampingan terhadap anak ya. Anak ini harus kan rata-rata pengasuh itu juga ada yang belum menikah kan ya. Nah, gitu sehingga dikenalkan caranya gimana mendampingi anak yang masih tahap berkembang istilahnya. Berkembang, emosinya belum stabil itu kira-kira kayak apa gitu. Sehingga ini salah satu faktor di pondok pesantren kok anaknya betah ya, terus banyak berkembang. Itu adalah salah satunya adalah dari sisi pengasuhnya. Ya pengasuhnya. Kalau pengasuhnya terlalu kecil-kecil itu juga agak ribet juga. Belum paham terhadap memahami pribadi anak yang diasuhnya kan gitu. Kira-kira gitu. Pak, kalau kita kembali lagi ke pesantren nih. Kalau pesantren Pak, yang fitur yang paling ibaratnya itu paling disenengi gitu. Paling disenengi itu ya. apa? Oh gitu. Di pesantren itu. Di pondok itu yang pertama adalah terkait sama keuangan sih. Jadi keuangan dulu. Administrasi. Gitu. Administrasi ya. Jadi administrasi keuangan orang tua sekarang ini kan sudah familiar ya dengan bayar dengan virtual account dan lain-lain itu kan sudah biasa itu ya. Oh, kayak bulanannya itu. Ya, bulanannya bayar SPP-nya itu ya. Iya. Karena kan sudah biasa belanja di Shopee loh, Pak. Iya. Oke. Mbok yo gini misalkan kita bayar 100 atau 300 ribu itu kayak kita beli apa di Shopee itu kan lebih enak kan itu. Oh iya. Nah, sehingga ketika ada anak pindah dari pondok satu ke pondok lainnya itu belum punya aplikasi itu mesti mengeluh. Oh. Aduh, ini nggak ada aplikasinya kayak kemarin kan enak saja nih. Karena ya dari sisi digital literasi digital orang tua itu hampir separuh ya. Misalkan pondoknya ini 1000 santri, separuhnya itu melek digital sebetulnya. Ya, nah separuh ini kan harus ditangkap oleh pengelola pondok pesantren. Oh iya ya ini literasi digital orang tuanya itu bagus, mestinya dia bayarnya lebih enak pakai itu tadi banking kan gitu kan ya, yang langsung dari Androidnya HP orang tuanya dibandingkan kita dengan transfer manual kayak gitu. Nah, apalagi diantar kan gitu Pak ya. Gue petok oh Juni udah. Ini tahun berapa ini ya? Gitu. Nah sekarang enggak gitu kan. Banking gitu bisa kayak kris gitu bisa. Ya, jadi itu konsepnya dari kayak payment gateway kan konsepnya gitu. Bisa ya kayak gitu. Ya, yang kedua tadi kan keuangannya itu ya. Yang kedua adalah dari sisi informatif terhadap kegiatan anak. Itu orang tua seneng banget. Yang report tadi ya. Ya, reportnya, tahfidnya sampai sekarang tuh gimana. Kalau dulu kan setoran tahfid kan pakai kertas nih. Ya, Al-Baqarah berapa, An-Nisa berapa. Nah, sekarang itu sudah pakai Android untuk wali muridnya itu ya. Reportnya itu dari pengasuhnya itu sudah dimasukkan. Nah, itu kan seneng juga. Terus juga dari sisi kegiatan itu sudah reportnya luar biasa ya. Terus berikutnya adalah dari sisi kegiatan di pondok sendiri. Jadi kalau dia kegiatannya itu dia joyful istilahnya. Apa ya? Bahasannya itu joyful apa? Joyful itu dia melakukan sesuatu dengan gembira. Oh iya. Dengan senang kan gitu. Anak itu kan dunia main kan ya. Jadi nggak mungkin anak itu walaupun dia di pondok pesantren tahfidz ya. Setiap harinya tahfidz terus itu kan juga kadang jenuh ya. Harus ada joyfulnya. Jadi misalkan kamu kalau setoran ya 1 halaman itu nanti dapat ini loh. Wah, itu anaknya ada rewardnya gitu. Nah, itu orang tua seneng. Baru terakhir nanti dia kegiatan sudah bagus. Terus pondoknya juga care, enak gitu. Nah itu, jadi nggak terlalu dilarang banget gitu. Pengasuhnya juga kalau ditemui ustadz-ustadzahnya ya, kalau dijak ngobrol tuh ya enak gitu kan. Jadi wah ini kayak
di rumah ini ya. Kalau Pak, kalau pesantren itu biasanya gimana sistemnya, berlangganan? Itu berlangganan atau gimana kalau di pesantren? Oh, kalau di pesantren memang berlangganan ya. Oh gitu, bulanan ya? Iya, bulanan. Jadi dia jadi pihak pondok pesantren. Kita tahu ya, jadi di pondok pesantren ini juga tidak banyak tenaga IT ya. Jadi tenaga IT yang mumpuni untuk membuat sebuah aplikasi kan gitu. Dan juga biayanya tinggi banget kalau kita memang bikin aplikasi sendiri kan itu. Sehingga kita konsepnya adalah ini aja yang memang terjangkau. Nanti dari pihak pondok untuk urusan administratif tidak usah terlalu banyak diurus lah. Kita yang ngurusi aja dengan sistem yang ada ini. Sehingga pengasuh itu fokus ke pengajaran, mutu pengajarannya. Ya, kalau dia mengajarnya lebih enak, terus lebih mendalam. Nah, itu kan orang tua juga enak ya. Terus murid juga mendapatkan materi yang lebih baik kan itu. Sehingga kalau hal-hal yang administratif, hal-hal yang memang itu tetek bengek istilah cara orang Jawa ya. Jadi hal-hal yang kecil-kecil tapi itu menjadi poin tersendiri, ya kita harus punya sistem. Sistem ini sebetulnya kan mempersingkat pekerjaan kita. Betul, memudahkan kan gitu. Ya kalau misalkan laporan keuangan itu biasa dilakukan 1 minggu 2 minggu kita lembur, kalau ini 1-2 jam bisa selesai dengan sistem itu kan lebih enak 1 jam. Ya yang 10 harinya itu bisa pakai untuk yang lain. Nah, sampai berapa kalau secara nominal itu bisa disampaikan di sini atau enggak? Ya gampang aja itu ya. Jadi ada mulai dari yang 150 gitu kan. Ada juga paket light. Mulai dari 100.000 juga ada. Itu per apa? Per siswa atau per unit sekolah. Jadi per unit, kalau di pondok misalkan ada MTS, Aliyah, SMK berarti 33 kan gitu, 3 unit kan gitu. Berarti murah banget ya? Ya terjangkau lah ya, terjangkau banget. 1 unit itu katakanlah saya katakanlah memiliki pecah telur, katakanlah memiliki pondok pesantren. Karena pesantren pecah telur. Santrinya 1.000. Iya. Itu bayarnya cuma 100.000. Yang itu paket yang paling light. Ya paling ringan. Ya paling ringan. Nanti ada yang paket menengah itu 300.000. Paket yang paling atas itu 500.000. Terus nanti juga ada tambahan add-on misalkan ya. Pondok ini butuh selain aplikasi ini, itu juga butuh untuk sistem di minimarket. Nah, itu kita punya e-pos namanya. Ada tambahan-tambahan. Ya, banyak tambahannya. Tapi saya kira sangat terjangkau loh ya. Betul. Gitu ya. Bisa dimulai gitu maksudnya. Minimal dari yang paling murah dulu. Maksudnya ben penak loh Pak, orang-orang yang pesantren ini ben fokus pada pendidikan aja gitu. Betul. Mungkin penonton pecah telur ada yang pengurus pesantren, jadi bisa saya rekomendasikan dipakai pesantren. Iya, karena memang kita sudah tersebar ya. Kita di 39 provinsi. Hampir di setiap kota itu mesti ada sekarang. Alhamdulillah. Sekarang ini. Ya karena memang kita ini, niat kita ini kan memberikan solusi tuh Pak. Jadi kalau di teman-teman ya programmer ya, developer kita itu selalu mengingatkan ya di tim kita ini bahwa kita ini harus berkontribusi ke dalam hal-hal yang kebaikan. Ya, salah satunya adalah kita membuat mendevelop sesuatu yang baik dan itu dipakai oleh orang baik. Ya, dipakai oleh pesantren kan gitu. Seolah orang baik ya, gitu. Kan orang baik itu ya. Nah, nanti ustadznya itu supaya dia bekerjanya lebih baik. Ya, mengelola keuangan, mengelola akunting, tidak ada salah minornya, salahnya lah sedikit banget lah ya. Dan orang tua juga happy, enak. Mau bayar juga lebih tertata, tersedia dengan fitur-fitur yang ada itu kan lebih enak kan ya. Sehingga teman-teman kita kasih tahu bahwa kalau kita membantu pondok pesantren, ya ini kalau masih dipakai ini amal soleh kan. Wah, kan gitu. Selalu amal soleh dan amal jariah, terus mengalir pahalanya. Iya, jadi kita nggak bisa membantu pondok ya, membantu sebisa mungkin kita lah. Apa yang kita punyai, yang kita kemampuan kita apa ya di sana kita kelola kan itu, kita kasih yang terbaik. Dan juga selain di aplikasi ini ya, kita kan juga ada namanya dari sisi apa ya anak-anak magang. Kita juga menerima anak-anak magang ini. Malah sekarang yang paling banyak itu dari SMK atau perguruan tinggi pondok pesantren. Relate juga ya. Iya, jadi kalau pondok pesantren itu seneng, Pak, kenapa sih kok dari pondok kok banyak sekali yang datang ke pesantren ke Indoweb ini untuk anak-anak magang di kami itu. Saya itu seneng di sini itu
walaupun magang ya, tapi ada ngajinya katanya. Kita kan ada ngaji di kantor itu. Kantor ada ngajinya. Kantor ngaji tahsin kan ya. Setiap hari Jumat itu ada tahsinnya. Nah itu pondok atau dari perguruan tinggi itu seneng ternyata. Ini kayak di pondok ini. Jadi walaupun dia itu di industri tapi mirip pondok. Betul. Padahal orang luar kota banyak ini dari Trenggalek, Tulungagung, Gresik, ya kan, Pasuruan, pondok-pondok yang di luar kota ya, Jombang. Itu mereka menitipkan anak untuk magang PKL itu di Indoweb itu gara-gara ya kita sering adakan kajian, kajian itu mereka happy gitu ya. Oh ini jadi nggak los kayak yang di toko komputer itu kan. Misalkan itu. Nah itu yang mendasari kita supaya kita juga nggak tadi yang kita ngomongkan kayak nggak kedonyan banget lah. Iya, nggak kedonyan banget. Ya, seimbang, balancing. Seimbang gitu kira-kira. Malah biasanya kalau kayak Ramadan gini kita juga ngadakan event namanya santri ngonten. Oke. Jadi orang santri itu kalau pas Ramadan itu kan ngaji ya, ngaji kitab ya. Nah, sebagian mereka itu ada materi namanya ngonten. Diajari konten. Diajari konten di kehidupan di pondok itu kayak apa sih? Iya. Ya, yang contohnya misalkan bangunnya kesiangan. Nggih. Nah, related kayak gitu. Siapa ini closing statement saya kira udah mantap sekali dari Pak Mahfud. Closing statement untuk teman-teman kita di Pecah Telur yang nonton Pecah Telur. Baik, ya teman-teman sekalian bahwa kehidupan sekarang ini sudah semakin luar biasa ya. dari sisi sosmed ya kan itu sudah pegangannya sekarang ini bukan menjadi lebih banyak nonton ya, mulai dari kecil anak-anak kita nih mulai dari kecil sudah nonton HP. Nah itu tidak membaca buku lagi. Kalau dulu kan kita senang baca buku kan. Nah, apalagi nanti kalau dia jauh dari Quran. Nah itu kan bahaya banget itu. Nah karena Quran ini kan menjadi pedoman kita. Ya kan? Nah nanti anak-anak supaya kita ini jangan terlalu ke sana, terjerumusnya terlalu jauh gitu kan. Maka di pondok pesantren ini adalah salah satu ikhtiar bagaimana anak ini memegang HP itu ketika sudah selesai akil baliknya. Ya SMA itu ya, sudah selesai SMA dia itu sudah dewasa mana memfilter yang baik, mana yang tidak. Ini menjadi sangat perlu sekali. Jadi mulai dari kecil ini kita biasakan untuk cinta pada buku, cinta pada kitab, ya kan. Nanti ditambahi dengan kegiatan-kegiatan lain. Setelah itu baru dikenalkan gadget dan lain-lain. Sebetulnya cepat kok anak-anak itu belajar. Ya kan? Belajar apa sih? Belajar anak-anak kayak HP itu kan cepat banget kan. Nah, itu saya kira sebagai orang tua ya kita harus memilihkan pendidikan anak yang terbaik itu di sana. Karena kita sebentar lagi kan umur kita kan nggak terlalu banyak sih ya. Tergantikan oleh anak kita gitu. Jangan sampai anak kita ini sukses tapi nggak punya adab. Ya sama orang tua itu bentak-bentak ya kan. Dia nggak sopan terhadap kita. Kesopanan itu dari mana? Ya dari takzimnya ketika di pesantren. Ya dia mau cium tangan. Ya dia menghormati orang tua itu lebih penting saya kira dibanding hanya dia pintar matematika gitu kan ya. Ya ini menjadi bekal kita sebagai orang tua supaya kita juga nanti diuwongne anak kita. Nah, dianggap orang tua ya kalau sudah tidak bisa apa-apa kita juga dimuliakan. Ya bukan dibuang lah. Ya itu. Ini enggak produktif ini. Buang aja. Ya kayak fenomena gitu. Di luar negeri itu dititipkan di panti jompo ya. Nah, gitu. Jadi itulah gimana kita ini membekali mereka supaya dalam mengarungi kehidupan ini juga ada nilai yang dianut kan gitu. Dianut ya. Salah satunya adalah kita menanamkan anak ini ke pondok pesantren. Kira-kira gitu. Terima kasih Pak Mahfud. Aku jadi keinget. Saya pernah mengunjungi sebuah kayak yayasan yang dimana itu menampung anak-anak
menampung orang tua, Pak. Jadi menampung orang tua, terutama orang tua yang dia temukan di jalanan. Jadi orang-orang tua yang dibuang. Dibuang itu ya? Iya. Masya Allah. Jadi aku ketika Pak Mahfud itu aku ingat itu. Jadi banyak juga ternyata hari ini tuh yang mereka menganggap orang tua yang sudah tidak produktif atau itu menjadi beban gitu. Akhirnya terserah ditelantarkan bahasanya. Kan enggak ada konsep birrul walidainnya kan enggak ada. Konsep birrul walidain. Di sekolah-sekolah itu kan enggak ada. Birrul walidain itu apa sih? Iya, tapi kalau di pondok itu kan sudah sejak awal kan ditanamkan bahwa menghormati orang tua itu adalah birrul walidainnya itu gimana ini kan gitu. Nah, statement terakhir dari Pak itu adalah kalau ayahmu ibumu di sini berarti kamu tidak sukses jadi seorang anak. Gitu ya. Karena otomatis anaknya kalau orang tuanya di sana otomatis kan termasuk anak tua yang melantarkan. Iya. Menelantarkan. Dan mohon maaf ada juga dari kalangan yang bukan yang karena ya mungkin sebagian besar karena ekonomi susah. Tapi ada juga yang ekonominya sudah lumayan tinggi tapi juga tetap menelantarkan itu ya, Masya Allah. Geng. Makasih Mahfud udah mampir di sini, teman-teman udah nyimak, terima kasih. Sampai jumpa di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wes iki. Wes Pak.